Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sahabat Koridor.tv dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami sengaja mengundang teman-teman, ini mungkin kalau biasanya cuma berdua, bertiga kita podcast, ya agak rame nih ya kali ini. Bersama kita juga ada perjanjian kerjasama MOU nih. Ini teman-teman dari APEKNAS. APEKNAS singkatnya bermirip nih. Ya. APEKNAS. B, Pak. Beda ya. Besar dan perkasa juga. Singkatan apa ini Pak Ketum ya, Pak Ketum, Pak Pandi. Ya, singkatannya apa Pak? Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Oke, ini khusus konstruksi. Konstruksi. Ya, ini beliau ketumnya ya. Ini Pak Satria. Pak Satria ini Waketum ya, Ya. APEKNAS. Juga ada Pak Henry. Juga. Ya. Ada juga ini Pak Abdul Khair. Abdul Khair ini kebetulan ketua Desa Bersatu dan ketua DPD APEKNAS Sumut ya. Kebetulan besok mau dilantik juga anggota Dewan Provinsi ya. Selamat Pak Abdul Khair. Iya, terima kasih. Hari ini sengaja kita kumpul bersama. Pertama mungkin kita memang mau ada MOU ya, APEKNAS dengan APEKNAS. Iya. Kemudian ada temuan dan ada ini baru nih, ada produk baru ya, yang kebetulan teman-teman APEKNAS yang punya inisiasi ya. Dan begitu kemarin cerita, saya lihat ini kok menarik nih ya. Satu, menarik dari industri properti perumahan. Nah ini kebetulan kan Pak Abdul Khair juga pengembang ya. Iya, pengembang. Di Apersi ya, di Apersi Sumut. Iya. Ya, ada beberapa proyek Pak Abdul Khair di Sumut. Ada 4 lokasi. Tuh, ada 4 lokasi. Iya. Nah, ini saya lihat produk ini pas dengan properti ya. Iya. Apalagi Medan Baru kan mau target 3 juta sekarang. 3 juta rumah. Ya, 1 juta di kota, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di desa. Iya. Nah, ini kan harus disikapi nih, baik dari sisi pelaku dan mungkin juga dari material, ya kan. Yang kedua dari desa, ya. Nah, ini desa kan juga sekarang isu ketahanan pangan juga sedang didorong ya. Nah, APEKNAS kebetulan kan kita ini sekarang berkumpul di organisasi induk nih, namanya Desa Bersatu. Di situ ada APEKNAS, ada APDESI, ada Kompak Desi, BPDI ada 2, dan ada PAPSI dan ada Parade Nusantara. Nah kemarin kita sempat audiensi dengan Menteri Pertanian. Pak Menteri bilang tolong dibantu, kita punya target 3-4 juta sawah baru, ya kan? Nah ini mungkin kita coba diskusi aja di sekarang. Pertama, apa sih produk yang dibikin sama teman-teman APEKNAS ini? Bisa nggak kita harapkan membantu juga pemerintah dalam program perumahan, cetak sawah, atau juga lebih jauh lagi mungkin untuk karbon, ya? Karena ini cepat atau lambat ini isu kredit karbon juga akan muncul. Saya pertama tanya ke Ketum, ya, kenapa ide membuat Soilland nama produknya ya? Saya dengar ini menjadi solusi nih buat teman-teman perumahan, konstruksi. Kalau mau bikin jalan, udah nggak pikirkan banyak-banyak material, cukup dengan teknologi ini, itu udah bisa jadi jalan. Ya. Gimana Pak Fandi? Ya, terima kasih Pak Ketum APEKNAS, Pak Indra. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. APEKNAS itu Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, sehingga semua asosiasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi itu harus dilakukan akreditasi. Dan alhamdulillah tahun lalu APEKNAS sudah lulus menjadi salah satu asosiasi jasa konstruksi yang terakreditasi melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK. Untuk itu kami menyadari bahwasannya asosiasi ini dibentuk oleh organisasi Jasa Konstruksi Nomor 2 2017, sehingga apapun namanya asosiasi itu berguna untuk mengangkat, menggunakan, memberdayakan anggota-anggotanya, terutama di para kontraktor maupun para supplier bahan material atau bangunan. Untuk itu juga ada kebijakan pemerintah kita terkait TKDN.
Pak Ketum. TKDN ini Pak Indra tingkat komponen dalam negeri. Bagaimana kita para pengusaha, para kontraktor juga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam dunia jasa konstruksi. Untuk itu kami Apeknas sendiri merancang satu ide inovasi ini sudah tahun lalu sudah kita lakukan riset and development. Nanti akan dijelaskan sama tim kita yang khusus untuk business development ya Pak Satria, bahwasanya kita masuk ke dalam pekerjaan sipil, terutama pekerjaan jalan. Kenapa kita fokus di jalan? Karena pertama terkait transportasi dan mobilisasi ini sangat penting. Pada umumnya di proyek-proyek itu mobilisasi untuk transportasi itu agak sulit karena ketiadaan kesiapan daripada jalan itu sendiri. Kalau kita lihat anggaran konstruksi pemerintah kita untuk infrastruktur jalan itu kan masih terbatas karena masih beberapa alokasi yang digunakan, sehingga menurut kami whatever project itu di mana akses jalan itu paling utama, harus ada duluan, harus ada jalan. Jadi kalaupun katanya tidak satu jalan ke Roma, dari filosofi itu yang kita ciptakan bagaimana jalan ini menjadi akses paling utama untuk menggerakkan semua roda ekonomi apapun itu di proyek. Dan proyek itu biasanya itu kalau kita cut and fill atau clearing land ya, land clearing itu kita menghadapi banyak fenomena permasalahan, dari mulai hujan, kemudian jalanan itu becek, dan itu bisa membuat waste time, efisiensi juga tidak efektif, sehingga kami memiliki satu inovasi bagaimana menemukan ya teknologi di konstruksi jalan. Teknologi di konstruksi jalan ini bukan jalan temporary, tapi bisa menjadi jalan yang permanen. Permanen. Ya, permanen dengan durasi waktu yang bisa kita sampaikan bahwasanya struktur kekuatannya sama dengan konkret yang saat ini. Kenapa kalau kita bicara konkret, kita bisa bicara AMP, aspal mix plan, itu semua keterbatasan akses, keterbatasan tempat-tempat konkret, dan mobilisasi ini kalau kita satu dirikan bridging plan itu costingnya sangat tinggi, bridging plan, dan rata-rata bridging plan itu tidak akan memiliki return of investment bila mana itu jauh dari wiring-nya, dari wiring. Dari posisi inilah Pak Indra, kita berpikir bagaimana kita tidak tergantung kepada mobilisasi, kita tak tergantung kepada di mana wiringnya, kita tidak tergantung kepada cuaca. Ya, untuk itu kita buatlah satu teknologi yang namanya Soilen, tapi dengan catatan eco-friendly, Pak. Itu dia. Titik-titiknya eco-friendly. Why? Karena apapun efek daripada sebuah pembangunan itu harus kita pikirkan bahwasanya pembangunan ini akan berkelanjutan dan untuk kepentingan bangsa ke depan, sehingga kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan eco-friendly. Dan dengan eco-friendly ini satu hal lagi, kita juga mensukseskan program pemerintah terkait pencapaian komposisi TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kita berapa persen? Kalau sekarang 48%, Pak. 40% itu sudah minimum requirement kita di atas 20%, ya. Jadi kalau teknologinya sudah kita miliki dan penemunya anak bangsa, why not? Gitu. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa implementasikan, dan kami sendiri Asosiasi Pelaksana Kontrak dan Konstruksi Nasional ini membutuhkan nih, Pak, kinerja yang bersama-sama dengan Apeknas, ya, desa, baik itu berkolaborasi dengan desa desa bersatu atau dengan media properti, kan? Ya, betul, Pak. Itu pertama yang kami garis bawahi adalah akses. Selesai akses, maka kita akan mengarah kepada material
konstruksi itu sendiri. Apa aja material konstruksi? Yang terutama di bata merah, di dinding, ya. Kemudian di di lantai. Kalau kita masih membutuhkan lantai, ya kita masih bisa menggunakan material atau produk yang kami tawarkan. Kalau bahasanya material yang kami miliki ini adalah material alam, yang ada di alam, asli di alam, Pak. Jadi kami hanya menggunakan teknologi yang kami memiliki satu komponen semacam chemical yang berinteraksi dengan air. Jadi kalau komposisinya 1:4, satu material kami soilennya 1 liter berbanding dengan 4 liter air. Jadi inilah yang dikatakan eco-friendly. Why eco-friendly? Seluruh penggunaan material yang menggunakan air itu eco-friendly, Pak. Iya. Mungkin saya bisa agak simpulin dikit nih. Jadi Soilen ini siapapun yang ingin bangun perumahan, ya, siapapun yang mau bikin jalan desa misalnya, itu nggak perlu lagi bawa material. Nggak perlu, Pak. Cukup lahan yang ada disiapkan dengan tanah yang ada di situ, terus menggunakan teknologi dan mesin mungkin juga ya, peralatan itu udah bisa dipakai. Bisa. Ready to use, Pak. Udah langsung. Ready to use. Termasuk nanti turunannya kalau ada produk material yang lain. Iya, betul. Oke, ini saya pengen tahu detailnya nih, Mas Satria. Mungkin tadi Ketum dalam besarnya seperti tadi gambarannya. Tapi kalau ada orang awamnya seperti apa sih, Mas Satria, itu Soilen itu? Jadi Soilen ini salah satu bahan kimia, produk kimia yang berbahan dasar, kalau orang kimia bilang biodegradable. Biodegradable ini berbahan dasar yang ramah lingkungan. Sehingga banyak orang mendengar bahwa bahan kimia ini gimana nih pada saat pengoperasiannya nanti, penggunaannya apakah berbahaya buat kita operator atau alam setempat, karena kimia gitu kan. Nah, bahan dasar ini bahan dasar polimer, Pak. Jadi aman untuk lingkungan, sehingga misal untuk digunakan di jalan perkebunan misalnya, ini aman, tidak berdampak pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar jalan yang akan ditreatment oleh chemical ini. Perbedaannya untuk chemical ini adalah tidak membutuhkan bahan material lainnya. Semen nggak perlu, batu nggak perlu, hanya tanah setempat seperti yang bilang tadi oleh Pak Ketum Pandi tadi. Jadi tanah yang ada di sekitar yang di situ aja kita treatment, kita bikin keras. Seperti tadi contohnya yang disebutkan, ini menjadi kendala di beberapa tempat, seperti halnya di perkebunan, pertambangan, di perumahan, atau konstruksi bangunan seperti pergudangan atau pembangunan baru lah kita bilang gitu. Nah, itu pertama itu adalah akses, seperti itu. Tepat sekali tadi akses. Ketika akses ini bermasalah, maka proyek akan terjadi kemunduran. Nah, itu. Nah, pertama yang dipikirkan itu adalah efektivitas dan efisiensi. Ketika pembuatan akses di awal ini sudah makan biaya, ini juga akan terjadi pertimbangan dalam proyek itu sendiri secara keseluruhan, Pak. Jadi selain itu waktu, apakah pada saat saya membuat ini pasti proyek ini pasti akan dibikin due waktu, gitu kan? Nah, waktu ini kejar nggak? Ketika kita harus membuat limestone dulu untuk pemerasan jalan, ini mengcover nggak waktu secara keseluruhan? Kenapa saya bilang gitu? Kenapa ini Soilen ini jadi solusi? Karena ketika treatment ini dilakukan, ini hanya butuh waktu sekitar 6-12 jam itu untuk masa curing, dan itu jalan sudah bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi pertanyaan lagi mungkin tadi yang Bapak tanya ini seperti apa gitu kan? Banyak pertanyaan ketika tanah itu terkena air, itu akan menjadi licin dan jadi kendala yang baru. Nah, kalau ini sudah selesai masa curingnya, tanah yang tadi di treatment itu sudah tidak lagi, Pak, menjadi kembali ke bentuk semula, dia akan keras begitu aja dan tidak licin. Nah, seperti itu. Sudah rigid seperti biasa. Betul, sudah begitu. Nah, tingkat kekerasannya ini pun sebenarnya kita harus lakukan, artinya melihat dari segala jenis tanah yang ada di Indonesia, kita bilang ya. Contoh untuk tanah merah atau tanah jenis potsol atau tanah gambut dan lain sebagainya, memang itu ada beberapa
treatment yang berbeda. Nah itu nanti yang akan kita berikan, artinya sejenis tawaran dari Apeknas untuk bisa mentreatment itu secara tepat gitu kan. Banyak yang didapat dari penggunaan produk ini, banyak sekali. Tadi salah satunya adalah efisiensi biaya. Itu efisiensi biaya itu sangat jauh turun, Pak. Besar sekali. Besar sekali, Pak. Setengahnya pun nggak ada itu, Pak. Oh iya. Setengahnya biaya untuk pembuatan jalan pun nggak ada kalau dengan itu. Apa aja? Gitu. Jadi artinya misalnya kita bikin pakai yang produk biasa 100, iya. Pakai ini 50%-nya. Nah, seperti itu. Jauh, Pak. Jauh sekali. Dengan hasil yang mungkin sama. Bisa sama. Dengan treatment ini, karena ini barang masih baru, Pak ya. Pak, mungkin ya seperti Bapak tadi Bapak aja mungkin baru, ada nih teknologi seperti ini, ada barang ini. Nah, jadi membuat orang tuh awam mengenai barang ini. Oleh karena itu, treatment-treatmentnya itu masih kita lakukan guidance dari pihak Apeknas gitu, Pak. Sehingga kita nggak bisa lepas karena apa? Kesalahan daripada treatment bahan kimia ini itu sia-sia, Pak. Sia-sia, tidak bisa menghasilkan kesempurnaan hasil yang seperti kita deskripsikan gitu. Nanti mungkin di sesi berikutnya ada penjelasan bagaimana cara mentreatment ini dengan baik, ya kan? Tapi artinya untuk seperti tadi saya bilang di awal, kalau untuk solusi jalan di remote area, di jalan-jalan pedesaan, ini sangat berguna. Waktu pun jadi cepat. Proses berapa lama nih gitu di treatment bisa udah langsung itu 6 sampai 12 jam bawah matahari, Pak, asal jangan kena hujan ya. Kalau hujan nggak bisa? Hujan karena ini bentuknya cairan aja, Pak, tanpa ada bahan lain ya. Jadi dia mungkin nanti akan terjadi penurunan kualifikasi karena dia terbawa air hujan. Itu karena dia belum bereaksi secara penuh, belum selesai reaksinya. Nah itu sih. Nah, aplikasinya selain untuk jalan tadi apa aja? Mungkin tadi Kentum sempat sampaikan juga kan, ada batu bata tadi, ada untuk mungkin material-material yang lain. Kalau untuk penguatan tanah boleh nggak? Misalkan ada jalan tol atau bikin dinding gitu, bisa dipakai juga nggak? Kalau untuk kosmetik yes, Pak ya. Jadi untuk kosmetik artinya dia seperti pengganti plester, terutama untuk batu miring ya. Untuk batu miring itu yes. Untuk tidak longsor? Ya, untuk pengganti plester yes ya, Pak. Longsor tanah tapi kalau miringan bisa juga. Memang pertanyaannya pasti seperti itu nanti apakah bisa, karena kan tanah itu pasti longsor, Pak ya, bukan ya? Betul. Itu yang kita katakan tadi, bahwasanya produk kita ini bisa diimplementasikan ke material dinding, terutama dinding pengganti bata merah, Pak. Oh, jadi bikin tanah ya? Kalau bata merah itu kan sekarang mau kita bakar, kita harus cari kayu kalau di desa-desa gitu ya, Pak ya. Jadi kita mau ajukan nih sama Apeknas desa, bagi para pelaku usaha batu merah nggak perlu khawatir, tidak ada kayu, tidak perlu pembakaran karena gunakan produk kita. Termasuk tidak perlu khawatir kalau tanah liatnya habis dong. Kalau tanah liat itu bisa dicampur dengan tanah bauksit, bisa dicampur. Tapi nanti kontennya akan berbeda ya, Pak ya. Karena tanah yang ada pasir juga bisa digunakan. Jenis-jenis tanah itu kan berbagai macam, tapi nanti hanya penggunaan campurannya saja yang akan berbeda-beda. Kami punya technical data sheet-nya nanti, dan setiap pengguna kami kasih tahu nih, untuk tanah gambut berbeda, untuk tanah bauksit itu berbeda, untuk tanah catering beda-beda semua. Untuk curing hampir sama, Pak, 6 sampai 12 jam. Masa tapi pasti ya, karena ini kimia tidak membahayakan hewan, tidak berbahaya. Tuhan tadi masuk orang, karena kan bisa dipakai di mana, di perumahan atau di mana. Tidak berbahaya. Pak Zuhair sebagai pengembang ya pasti tahu nih kesulitan teman-teman developer kan, begitu dapat lahan kan ya tadi harus bikin jalan dulu. Betul. Ya kan, entah pakai aspal atau pakai beton itu kan sudah dirapihin dulu. Kalau Pak Hoyer sebagai pengembang, sebagai pelaku, ini membantu nggak? Bisa langsung aplikasikan kalau ada lahan baru nggak, Pak? Ya, pertama terima kasih
bagi kami sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya penemu baru ini mengganti batu bata. Karena yang jelas bagi kita pengembang ini kan pertama kali berusaha mencari harga yang lebih murah. Ya, bagi subsidi kan? Iya, efektif dan efisien. Ya. Artinya kalau tadinya kita mungkin menggunakan batu bata dengan harga yang lumayan mahal, ataupun kadang-kala batu bata ini tidak senantiasa dia standby gitu. Kalau dengan adanya penemuan baru yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Apenas ini, artinya paling tidak sudah membantu lah. Dan bagi kami juga ingin membuat satu nanti paling tidak sebagai uji coba. Di daerah kita, bagaimana dengan batu bata yang baru ini bisa lebih efektif dan lebih murah harganya.